Judul, Ali dan Rahasia Bulan Sabit. Hari ini hari Sabtu sore seorang ibu tampak kesakitan melahirkan anaknya yang kedua, namun sesuatu hal aneh terjadi pada saat itu. Terjadi gerhana bulan, padahal hari itu kebetulan waktu masih menunjukkan pukul 17.30 hingga akhirnya ibu tersebut melahirkan seorang anak yang bernama Ali, tapi anehnya di belakang punggung anak tersebut terdapat tanda bulan sabit yang kebetulan ketika melahirkan anak yang bernama Ali tersebut ketika terjadi gerhana posisi bulan pada. Saat terjadi gerhana tersebut ia lahir pada saat bulan berbentuk bulan sabit dan waktu itu pas adzan maghrib. Dengan kelelahan ibu tersebut memeluk dan menciumi anaknya. Beberapa tahun kemudian Ali menjadi pemuda yang berperawakan cukup gagah dan tegap, namun Ali tersebut sangat santun kepada ibunya dan tetangga sekitarnya. Hingga suatu hari ketika Ali berangkat kerja terjadi hal yang tidak terduga. Ketika Ali menaiki sebuah kereta, ia melihat seorang anak kecil yang disiksa oleh beberapa orang dewasa yang ternyata anak kecil tersebut dipaksa untuk menjadi pengemis di jalan dan hasilnya dimabil oleh mereka. Ali yang saat itu melihat langsung menegur beberapa orang tersebut, namun dengan tiba-tiba orang-orang tersebut menikam Ali dari belakang. Tentunya hal ini membuat seluruh penumpang kereta kaget. Ali pun bersimbah darah, namun hari itu yang kebetulan terjadi gerhana, darah yang keluar dari tubuh Ali masuk kembali dan luka bekas tusukan itu menutup. Hal ini sontak membuat warga kaget. Ali pun bangkit dari tersungkur karena ditusuk. Dia langsung mendekati beberapa orang tersebut dan langsung membalas dengan pukulan. Orang-orang yang tadi menusuk Ali pun kaget hingga Ali dikeroyok oleh orang-orang tersebut. Kereta mendadak berhenti mendadak. Suara rem besi menggema memecah suasana mencekam. Para penumpang berlarian keluar, sebagian mencoba merekam kejadian aneh tersebut. Ali, yang baru saja bangkit dari luka tusukan yang secara ajaib sembuh, berdiri tegak, matanya memancarkan sinar tak biasa, seperti pantulan cahaya bulan sabit. Orang-orang yang sebelumnya menyerangnya mulai ketakutan, namun amarah membuat mereka nekat menyerbu Ali. Namun sesuatu yang tidak biasa kembali terjadi. Saat tangan mereka menyentuh tubuh Ali, tubuh mereka terpental seakan dihantam kekuatan tak kasat mata. Salah satu dari mereka teriak, dia bukan manusia. Ali sendiri terkejut dengan apa yang terjadi. Dia melihat tangannya sendiri bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang mulai terbangun dalam dirinya. Dalam bayangannya, ia melihat bulan sabit menyala di langit, dan suara lembut seperti suara ibunya berkata, Ali, kamu terlahir pada waktu yang tidak biasa. Kau adalah penjaga cahaya malam, keturunan dari pelindung gerhana. Seketika, langit mendung. Gerhana bulan yang langka berubah warna menjadi kemerahan, menciptakan efek menyeramkan dan indah sekaligus. Tubuh Ali mengeluarkan aura keperakan seperti cahaya bulan. Orang-orang yang menyiksa anak kecil itu melarikan diri ketakutan. Anak kecil itu pun memeluk kaki Ali sambil menangis. Ali menggendongnya dan membawanya turun dari kereta. Polisi yang datang setelah laporan warga langsung mengamankan lokasi. Tapi ketika mereka bertanya siapa pemuda itu, Ali sudah menghilang ke tengah kerumunan. Beberapa hari kemudian, berita tentang pemuda gerhana menyebar di media sosial dan televisi. Banyak yang mengaku melihat kejadian tersebut, namun tidak ada bukti visual. Semua rekaman video mendadak buram atau rusak. Ali memilih menjauh dari keramaian. Ia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Kekuatan fisik meningkat, penyembuhan luka yang cepat, bahkan sesekali ia bisa melihat kejadian yang belum terjadi. Ia pun kembali kepada ibunya dan menceritakan semua yang terjadi. Sang ibu hanya tersenyum lemah. Kau memang ditakdirkan berbeda, nak. Tapi bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menjaga mereka yang tak bisa menjaga dirinya sendiri. Ali mulai memahami tujuannya. Ia bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah penjaga malam, penjaga bulan sabit, yang muncul saat kegelapan menguasai cahaya. Bab 2. Warisan cahaya malam itu, Ali duduk termenung di atap rumahnya, menatap bulan sabit yang menggantung rendah di langit. Sejak kejadian di kereta, banyak pertanyaan bergelayut dalam pikirannya. Siapa sebenarnya dirinya? Dari mana datangnya kekuatan ini? Dan mengapa bulan sabit seolah selalu terhubung dengan dirinya? Tiba-tiba, langit bergemuruh pelan. Cahaya bulan menyorot tepat ke arah Ali, lalu berubah membentuk lingkaran cahaya di sekitarnya. Suara lembut terdengar, bukan dari dunia ini. Ali, kau adalah keturunan dari para penjaga cahaya. Garis keturunan kuno yang hanya muncul saat dunia berada dalam ancaman bayangan. Tanda di punggungmu bukan sekadar simbol. Itu adalah kunci untuk membuka kekuatan lamamu. Ali sontak terkejut. Tanpa sadar, tubuhnya terangkat beberapa senti dari permukaan. Tanda bulan sabit di punggungnya mulai bersinar. Ia seperti melihat potongan-potongan masa lalu, perang besar antara cahaya dan kegelapan, makhluk-makhluk aneh yang berjalan dalam bayang-bayang, dan sosok seorang lelaki gagah berjubah perak yang mirip dirinya, bertarung dengan pedang cahaya. Keesokan harinya Ali mendatangi seorang ulama tua di pinggiran kota bernama Kiai Malik, sosok bijak yang sering menjadi tempat bertanya bagi warga.
Setelah mendengar cerita Ali, Kiai Malik menarik napas panjang. Kekuatanmu bukan kutukan, nak, melainkan tanggung jawab. Kau harus melatihnya. Dunia ini sedang dalam bahaya besar. Bayang-bayang dari masa lalu mulai bangkit, dan hanya seorang penjaga bulan sabit yang bisa menghentikannya. Kiai Malik kemudian menunjukkan Ali sebuah kitab tua yang disimpan dalam peti besi. Di dalamnya tertulis legenda tentang gerhana tiga langit, yaitu tanda bahwa akan datang makhluk kegelapan dari dimensi lain saat terjadi 3 gerhana dalam 1 tahun. Dan tahun ini adalah tahun itu, bisik Kiai Malik. Bab 3. Bayangan pertama. Beberapa hari kemudian, terjadi kasus aneh di kota. Anak-anak kecil menghilang secara misterius. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan besar berjalan di tembok tanpa sumber cahaya. Ali yang mendengar kabar ini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan mengenakan hoodie dan masker untuk menyamarkan identitasnya, Ali mulai menyusuri lorong-lorong gelap tempat anak-anak terakhir terlihat. Saat malam mencapai puncaknya, langit mendadak gelap, tanpa awan, tanpa bintang. Tiba-tiba, dari balik tembok muncul sosok tinggi, hitam legam, matanya menyala merah. Makhluk itu mendesis, "Kau bukan penjaga yang lama, tapi darah mereka masih mengalir di tubuhmu." Makhluk itu menerjang, namun Ali menangkis dengan kekuatan barunya. Tangannya memancarkan cahaya bulan sabit yang membentuk tameng, dan ia mendorong makhluk itu mundur. Namun kekuatan makhluk itu tidak biasa. Serangan demi serangan membuat Ali kewalahan. Saat hampir jatuh, suara ibunya kembali terngiang. "Jangan takut pada gelap, nak. Kau adalah cahaya bagi mereka." Ali menguatkan hati. Dengan segenap tenaga, ia membentuk pedang cahaya bulan sabit dari lengannya, dan menebas makhluk itu hingga berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Akhir bab, panggilan takdir. Setelah pertarungan itu, Ali sadar ini baru permulaan. Musuhnya bukan hanya manusia jahat, melainkan kekuatan gelap kuno yang telah lama menunggu. Kiai Malik lalu menyerahkan sebuah peta kuno, menunjuk pada 3 tempat yang menjadi pusat kekuatan kegelapan. "Kau harus pergi, Ali. Dunia membutuhkanmu sebelum gerhana ketiga terjadi." Ali menatap ke arah timur. Di kejauhan, cahaya remang dari bulan sabit mengiringi langkah barunya. Bab 4. Perjalanan ke Gunung Langit Tua. Kiai Malik menunjuk titik pertama pada peta. Gunung Langit Tua, sebuah tempat terpencil di perbatasan hutan dan pegunungan yang jarang dijamah manusia. Menurut legenda, di sanalah tersimpan salah satu segel cahaya, sebuah sumber energi kuno yang dapat memperkuat penjaga bulan sabit untuk melawan kegelapan yang akan bangkit. Ali berangkat malam itu juga. Ia berjalan kaki, menyusuri jalur setapak yang sepi, hanya ditemani cahaya bulan sabit yang setia bersinar di atasnya. Perjalanan terasa panjang dan berat. Hawa dingin menusuk tulang, suara-suara asing terdengar dari balik pepohonan. Namun Ali terus berjalan, merasa ada sesuatu yang menuntunnya. Bab 5. Penjaga kabut. Saat Ali sampai di kaki Gunung Langit Tua, kabut tebal menyelimuti tempat itu. Tiba-tiba, sosok misterius muncul dari balik kabut, seorang lelaki tua berpakaian jubah abu-abu, membawa tongkat bercahaya biru. "Tak sembarang orang bisa melangkah ke atas, wahai anak bulan sabit," katanya. "Apa yang kau cari di tempat ini?" Ali menjawab dengan mantap, "Aku datang untuk segel cahaya. Dunia sedang terancam oleh kegelapan." Lelaki tua itu memandangi Ali lekat-lekat, lalu mengangguk. "Kalau begitu, kau harus melewati ujian 3 bayangan. Hanya yang lulus ujian ini yang layak menerima kekuatan segel." Bab 6. Ujian 3 bayangan. Ujian pertama, bayangan. Rasa takut Ali tiba-tiba berada di rumahnya sendiri, namun dalam keadaan terbakar. Ia melihat ibunya terjebak di dalam, memanggil namanya. Ali berlari menolong, namun suara lain membisik, "Kau akan gagal. Kau akan kehilangan segalanya." Ali menahan ketakutan, menutup matanya, dan berkata, "Ini hanya bayangan." Seketika api menghilang. Ujian kedua, bayangan. Amarah Ali melihat kembali kejadian saat ia ditikam di kereta. Ia merasa panas, ingin membalas dendam. Namun dalam bayangan itu, ia melihat wajah para penyerang yang ternyata dulu juga anak-anak miskin yang dijadikan alat kejahatan. Ali menenangkan diri. "Aku bukan pembalas. Aku penjaga." Amarah pun lenyap. Ujian ketiga, bayangan. Keputusasaan Ali sendirian di dunia yang gelap, tak ada cahaya. Suara-suara mengejeknya, menyebutnya lemah dan sia-sia. Namun Ali menatap langit dan berseru, "Selama masih ada bulan di langit, aku tidak sendiri." Tiba-tiba, tanda bulan sabit di punggungnya bersinar terang dan mengusir seluruh bayangan. Bab 7. Segel cahaya bangkit. Setelah lulus ujian, lelaki tua penjaga kabut membawa Ali ke dalam gua kristal di puncak gunung.
Di sana terdapat batu berbentuk bulan sabit, yang bersinar biru keperakan. Saat Ali menyentuhnya, cahaya menyelimuti tubuhnya, kekuatan baru bangkit. Ali kini memiliki kemampuan mengendalikan cahaya untuk membuat perisai dan senjata, serta melihat pergerakan kegelapan di kejauhan. Penjaga kabut berpesan, 2 segel lainnya menantimu. Tapi yang berikutnya jauh lebih gelap. Kau akan menghadapi bayangan yang nyata, bukan ilusi. Akhir bab, awan gelap bergerak di tempat lain. Jauh di bawah tanah kota, seorang pria bermata hitam berdiri di hadapan makhluk bersayap gelap. Penjaga bulan sabit itu sudah bangkit. Kirimkan bayangan kedua. Biarkan dia tahu ini bukan tentang pahlawan dan kejahatan. Ini perang darah. Makhluk itu mengepakkan sayapnya, dan langit di atas kota mulai diliputi awan hitam yang tak biasa. Bab 8. Segel kedua, kota bawah tanah. Setelah memperoleh kekuatan dari segel cahaya pertama, Ali kembali ke rumah Kiai Malik. Ia menceritakan semua yang terjadi di Gunung Langit Tua, termasuk ujian 3 bayangan dan makhluk penjaga kabut. Kiai Malik kemudian membuka lembaran peta berikutnya. Segel kedua tersembunyi jauh di bawah tanah, di reruntuhan kota lama yang dikenal sebagai Kota Hitam, sebuah tempat yang ditinggalkan sejak zaman penjajahan karena bencana misterius. Tapi bukan bencana alam, melainkan tempat di mana kegelapan pernah terkubur. Ali bersiap. Malam itu juga, ia berangkat. Kali ini, ia tak sendiri. Seorang pemuda bernama Farhan, cucu dari Kiai Malik yang memiliki kemampuan membaca energi spiritual, ikut menemaninya. Bab 9. Kota Hitam dan bayangan. Kedua perjalanan membawa mereka ke sebuah lorong tua di pinggir kota yang dipagari seng dan tertutup semak. Di baliknya, terdapat pintu besi berkarat. Saat dibuka, hawa dingin dan aroma lembab menyambut mereka. Turun ke kedalaman tanah, mereka tiba di Kota Hitam. Reruntuhan bangunan, patung-patung setengah hancur, dan jalan-jalan batu yang dilapisi debu pekat. Tiba-tiba, Farhan terhenti. Ada sesuatu yang bergerak, bukan manusia. Rasanya seperti kabut yang bernyawa. Tak lama, kabut hitam mengalir dari celah bangunan. Dari dalamnya, muncul sosok makhluk besar bersayap gelap, bayangan kedua. Matanya merah membara, tubuhnya seperti kabut namun padat. Ali, anak bulan sabit. Aku yang akan menguburmu di bawah tanah ini. Bab 10. Pertarungan dalam kegelapan. Bayangan kedua menyerang cepat. Ali mencoba membentuk pedang dari cahaya, tapi setiap kali menebas, kabut itu memecah lalu menyatu lagi. Farhan membaca pola energi dan berteriak, makhluk itu tidak bisa dihancurkan dengan cahaya kasar. Dia butuh cahaya yang menenangkan, bukan menyerang. Ali pun mengubah pendekatannya. Ia menurunkan amarahnya, memusatkan tenaganya dan menciptakan cahaya hening, sebuah medan cahaya putih lembut yang menyelimuti ruangan. Makhluk itu mulai berteriak kesakitan, tubuhnya bergetar seperti ingin pecah. Tidak, cahaya ini mengingatkanku akan rumah. Makhluk itu ternyata adalah jiwa yang dulunya manusia, dikorbankan oleh penguasa kegelapan untuk menjadi alat. Cahaya Ali membebaskannya, dan tubuh sang bayangan meleleh menjadi partikel bintang, menghilang perlahan. Di tempat ia berdiri, terbuka lorong menuju ruang bawah tanah, dan di sanalah segel kedua berada. Sebuah bola kristal berwarna ungu keperakan, dikelilingi simbol kuno. Bab 11. Ingatan sang bayangan. Saat Ali menyentuh segel kedua, ingatan sang bayangan kedua masuk ke pikirannya. Ia melihat sekilas wajah musuh utama, Raja Bayangan, makhluk purba dari zaman sebelum cahaya hadir di bumi. Ia sedang bangkit, dan sedang menyusun pasukan dari para manusia gelap, jiwa-jiwa yang penuh kebencian dan dendam. Gerhana ketiga akan menjadi gerbang pembuka untuknya. Suara itu terdengar lirih dalam benak Ali. Kekuatan segel kedua memberikan Ali kemampuan menghapus ilusi, dan membaca niat seseorang hanya dari sorotan matanya. Ia juga dapat membentuk perisai energi yang mampu menetralkan serangan berbasis bayangan. Akhir bab, bangkitnya Raja Bayangan. Di tempat yang jauh, Raja Bayangan berdiri di atas tahta hitam dari batu obsidian, dikelilingi makhluk-makhluk kegelapan berkerudung. 2 segel telah ditemukan. Kita harus bergerak. Kirimkan penjagal cahaya, biarkan Ali mencicipi rasa kematian sesungguhnya. Langit kembali gelap. Sementara itu, Ali dan Farhan bersiap melanjutkan perjalanan ke lokasi segel terakhir, sebuah tempat yang bahkan Kiai Malik tak tahu pasti keberadaannya. Gerbang Cahaya Langit. Bab 12. Pencarian gerbang cahaya langit. Setelah memperoleh segel kedua, Ali dan Farhan kembali ke kediaman Kiai Malik. Namun wajah Kiai tampak murung. Segel terakhir adalah yang paling sulit dicari, katanya. Gerbang cahaya langit bukanlah tempat yang bisa dilihat dengan mata biasa. Ia hanya akan muncul ketika langit, hati, dan waktu menyatu. Farhan mencoba membaca simbol dari 2 segel sebelumnya dan menyadari ada pola bintang tertentu yang membentuk koordinat.
Dengan bantuan langit malam dan cahaya bulan sabit, mereka akhirnya menemukan petunjuk, sebuah pulau terpencil di tengah samudra, yang dikenal dalam cerita rakyat sebagai pulau tanpa bayangan. Mereka berangkat ke sana dengan perahu kecil, melewati badai dan laut bergelombang. Saat tiba, langit cerah namun ganjil, semua benda tak memiliki bayangan. Bahkan tubuh mereka sendiri tampak melayang tanpa jejak di tanah. Bab 13. Penjagal cahaya malam pertama di pulau itu, langit kembali gelap. Udara menjadi berat. Farhan mulai menggigil dan merasa ada yang memperhatikan mereka. Ali menoleh ke hutan, dan dari balik pepohonan muncul sosok raksasa bertubuh seperti tulang terbakar cahaya gelap. Penjagal cahaya, pemburu para penjaga bulan sabit sejak zaman kuno. Aku telah membunuh 2 penjaga sebelum kamu dan kamu akan menjadi yang ketiga. Serangan dimulai. Penjagal cahaya tak seperti lawan sebelumnya. Ia mampu menyerap cahaya Ali, bahkan memanipulasi bentuk energi bulan sabit menjadi senjata berbalik. Ali kewalahan. Perisainya retak. Serangannya dibalikan. Ali, teriak Farhan, ingat, tempat ini tanpa bayangan, artinya kegelapan tak bisa berdiri di sini terlalu lama. Tarik dia ke tempat terbuka. Ali berpikir cepat. Ia melompat dan berlari ke tengah lapangan pulau, di bawah cahaya bulan langsung. Penjagal cahaya mengejarnya, dan saat ia keluar dari naungan pepohonan, tubuhnya mulai retak dan berasap. Ali segera memanggil kekuatan 2 segel yang telah ia miliki. Cahaya hening dari segel pertama dan perisai pemurni dari segel kedua ia gabungkan menjadi satu. Ledakan cahaya purnama, sinar itu menghantam penjagal cahaya tepat di dada. Makhluk itu meraung keras sebelum tubuhnya meledak menjadi serpihan cahaya dan angin hening. Bab 14. Gerbang terbuka setelah pertarungan itu, tanah pulau mulai retak. Dari dalam muncul sebuah pilar besar dengan ukiran bulan dan bintang. Di atasnya, muncullah segel ketiga, berbentuk seperti cakram langit yang berputar. Saat Ali menyentuhnya, ketiga tanda di tubuhnya menyala bersamaan. Ia melihat visi terakhir, Raja Bayangan telah menemukan gerbang gerhana, tempat yang akan menjadi lokasi pertempuran terakhir saat gerhana ketiga tiba dalam 7 hari lagi. Kekuatan dari segel ketiga memberinya kemampuan terbang di bawah cahaya bulan, serta memanggil cahaya leluhur, energi gabungan dari seluruh penjaga terdahulu. Akhir bab. Menuju takdir Kiai Malik menatap langit malam. 3 segel telah bangkit dan begitu juga Raja Kegelapan. Pilihan terakhir ada di tangan Ali. Ali berdiri di tebing, jubahnya berkibar, dan mata menatap ke arah barat, tempat gerhana ketiga akan muncul. Aku tak tahu apakah aku akan menang. Tapi selama bulan masih bersinar, aku akan berdiri. Langit mulai menunjukkan garis merah tipis. Gerhana terakhir akan segera tiba. Bab 15. Gerhana terakhir hari itu akhirnya tiba, langit berubah perlahan. Matahari yang semula cerah mulai tertutup bayangan bulan. Ini bukan gerhana biasa. Ini gerhana 3 lapis. Pertanda terbukanya gerbang gerhana, tempat Raja Bayangan akan turun ke dunia sepenuhnya. Ali, Farhan, dan Kiai Malik bersama sekelompok penjaga spiritual berkumpul di lembah tua yang selama ini tersembunyi di antara pegunungan. Disitulah gerbang gerhana akan terbuka. Ketika cahaya terakhir matahari tertelan, tanah berguncang. Dari tengah lembah muncul celah besar, dan dari dalamnya, sosok tinggi menjulang keluar Raja Bayangan, tubuhnya hitam seperti malam yang tak berbintang. Matanya merah darah, dan di belakangnya terbentang sayap kegelapan yang terus berganti bentuk. Langkahnya pelan, tapi setiap pijakan membuat rumput layu dan tanah membatu. Ali, anak bulan sabit. Kau telah menyelesaikan segel-segel cahaya, tapi itu tak akan cukup untuk melawan kegelapan yang abadi. Bab 16. Pertarungan penentu. Ali melangkah ke depan, tubuhnya menyala dengan ketiga kekuatan segel, cahaya hening dari segel pertama, perisai pemurni dari segel kedua, cahaya leluhur dan kemampuan terbang dari segel ketiga. Pertarungan pun pecah. Raja Bayangan menciptakan pedang dari bayangan kelam. Sementara Ali melawan dengan pedang bulan sabit bercahaya putih perak. Benturan pertama mengguncang lembah. Serangan demi serangan mereka tebaskan, udara terbelah, bumi retak, dan langit bergetar. Farhan dan para penjaga spiritual menciptakan lapisan pelindung agar kehancuran tak meluas ke kota. Raja Bayangan mengubah taktik. Ia menciptakan ilusi dunia, menyesatkan Ali ke dalam ruang mimpi, memperlihatkan ibunya terluka, kota terbakar, dan kekalahan. Tapi Ali telah belajar dari ujian bayangan terdahulu. Aku bukan cahaya karena menang. Aku cahaya karena aku tetap menyala meski kalah. Dengan kekuatan tekad itu, Ali mengaktifkan kemampuan terakhir dari segel ketiga, panggilan cahaya leluhur. Dari langit turun sinar-sinar berbentuk manusia, para penjaga bulan sabit terdahulu, roh-roh para pelindung kebenaran, mereka semua bersatu di belakang Ali. Bab 17. Cahaya melawan kekosongan. Ali dan Raja Bayangan terbang tinggi. Lembah di bawah jadi lautan energi. Di udara,
Pertempuran berakhir dalam satu momen penentu. Ali menusuk jantung kegelapan Raja Bayangan dengan cahaya gabungan dari seluruh penjaga. Raja Bayangan berteriak, tubuhnya pecah, dan sebelum lenyap ia berbisik. Kegelapan tak bisa dihapus, hanya dijaga agar tak melampaui batas. Dengan itu, tubuhnya meledak menjadi ribuan bintang kecil, lalu menghilang, gerhana pun berakhir. Matahari bersinar kembali, bab 18, cahaya baru Ali jatuh ke tanah dengan lelah. Farhan menangkapnya. Kiai Malik tersenyum penuh haru. Beberapa waktu kemudian, Ali pulang ke rumah. Ibunya memeluknya erat, "Kau bukan hanya anakku, Ali, kau anak bagi terang dunia." Di punggungnya, simbol bulan sabit itu masih bersinar, tanda bahwa ia akan selalu menjadi penjaga, meskipun dunia tak lagi melihat kegelapan. Epilog, penjaga yang baru bertahun-tahun kemudian, anak-anak di kota sering berkumpul di malam hari, mendengarkan cerita tentang Ali, sang penjaga bulan sabit, yang lahir di bawah gerhana, berdiri di antara terang dan gelap. Dan ketika bulan sabit menggantung di langit, tampak kilatan cahaya melintas sejenak, seolah ia masih terbang di antara bintang, menjaga dunia dari bayangan yang mengintai tamat.